Faza kemudian melotot pada Sarah. Sarah? Sarah menatap Faza heran. Ada apa Faza? Yang aku katakan itu benar, suamimu. Sebelum Sarah mengatakan sesuatu, Faza langsung berkata menatap Sarah tajam. Sarah, jangan bilang. Kali ini Sarah yang melotot pada Faza. Ada apa Faza? Kenapa menatapku seperti itu? Jangan bilang kamu berpikir yang tidak-tidak tentangku. Faza diam saja, namun tetap menatap Sarah. Sarah yang merasa apa yang dia katakan benar langsung menepuk bahu Faza. Apa yang kamu pikirkan Faza? Apakah kamu berpikir aku menyukai suamimu? Buang jauh-jauh pikiranmu itu. Tega sekali kamu memiliki pikiran seperti itu padaku. Faza langsung memeluk Sarah ketika melihat Sarah begitu marah padanya. Maafkan aku Sarah. Namanya aku adalah seorang istri. Wajar saja jika aku memiliki pikiran seperti itu pada orang yang mengagumi suamiku. Sarah menepuk kening Faza yang saat itu masih memeluknya erat. Iya Faza, tapi tidak denganku. Aku ini sahabatmu. Tega sekali kamu punya pikiran seperti itu. Apakah kamu pikir aku setega itu padamu? Faza kemudian tersenyum. Iya, iya, aku minta maaf. Aku akan membuang jauh-jauh pikiranku itu, kata Faza masih sambil memeluk Sarah. Saat itu Firda yang hendak keluar melihat apa yang dilakukan oleh Faza dan Sarah membuat Firda kaget. Firda kemudian memanggil ibunya dan juga Faris. Kakak, ibu, coba lihat pemandangan itu. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka berpelukan seperti itu? Faris, Firda, dan ibunya secara bersamaan saling berpandangan. Setelah itu kembali melihat Faza dan Sarah yang saat itu terlihat malu ketika mereka sadar jika saat itu Firda, Faris, dan ibunya sedang melihat mereka. Faza dan Sarah yang tampak malu kemudian berpura-pura mencicipi makanan yang ada di dekat mereka. Ayo Sarah, silahkan diminum dan makan kuenya. Ini buatan Firda dan ibuku. Rasanya enak kan? Kata Faza. Sarah yang saat itu juga terlihat salah tingkah berkata sambil mengambil sepotong kue dan memakannya. Iya Faza, kue ini sangat enak dan lezat. Sarah kemudian melihat ibu Faza dan juga Firda, lalu kembali berkata, Tante dan Firda memang sangat pandai memasak. Firda, ibunya dan Faris kembali saling berpandangan, lalu tersenyum melihat Faza dan Sarah yang saat itu terlihat masih salah tingkah. Faris yang merasa tidak nyaman karena tidak memiliki pekerjaan, terus berkata kepada Faza, "Sayang, kita sudah seminggu lebih di sini. Kapan kita akan kembali ke desa? Aku benar-benar sangat malu dan tidak enak dengan ibu. Karena aku tidak bekerja, aku hanya di rumah, tidak melakukan apapun." Faza mengerti maksud perkataan Faris. Dia kemudian terdiam sejenak, lalu kembali berkata, "Sayang, aku mengerti perasaanmu. Oh iya sayang, bagaimana jika aku memeriksakan diriku sebelum kita kembali ke desa? Kenapa sampai sekarang aku belum hamil juga?" Faris merasa Faza tidak perlu melakukan itu mencoba menjelaskan kepada Faza. Sayang, sudahlah. Jangan pikirkan hal itu lagi. Apalagi sampai mau memeriksakan diri ke dokter. Kita harus yakin, jika Tuhan berkehendak, kita pasti akan memiliki anak. Faza kemudian berkata, lalu bagaimana jika Tuhan tidak berkehendak aku hamil? Itu artinya, kita tidak akan memiliki anak Faris. Itu sebabnya aku ingin memeriksakan diriku.
agar aku tahu penyebabnya. Setidaknya kita bisa mencari cara bagaimana mengobatinya. Faris terdiam lalu kembali menatap Faza. Baiklah sayang, aku sudah berusaha menjelaskan padamu. Tetapi jika kamu tetap ingin melakukan hal ini, aku ikut saja. Tetapi aku berharap, apapun hasil dari pemeriksaan kita nanti, tidak akan mempengaruhi dirimu. Faza tersenyum lalu memeluk suaminya itu dengan sangat erat. Faza memejamkan matanya sambil berkata dalam hati, Tuhan, aku harap aku baik-baik saja dan bisa memberikan keturunan pada suamiku dan bisa menjadi istri yang sempurna baginya. Setelah melepaskan pelukan mereka, Faris menatap dan membelai wajah Faza. Setelah itu, Faris mengecup kening Faza dengan sangat lembut dan lama sambil memejamkan mata. Tuhan, kabulkanlah doa-doa kami. Izinkan istriku hamil seperti yang selama ini kami inginkan. Keesokan harinya Faris dan Faza pamit kepada ibu Faza untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Ibu Faza mencoba untuk menasihati Faza, sama seperti yang dilakukan oleh Faris. Namun tetap saja, Faza pada pendiriannya, yaitu ingin mengetahui mengapa sampai saat ini dia belum hamil juga. Setelah berhari-hari dan berkali-kali melakukan pemeriksaan di spesialis dokter kandungan, akhirnya dokter tersebut menyampaikan hasil pemeriksaan yang selama ini dia lakukan pada Faza dan juga Faris. Pak Faris dan Ibu Faza, kami harus menyampaikan hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan selama ini. Kami harap apapun hasil dari pemeriksaan kita, Ibu Faza dan juga Bapak Faris bisa menerima hasil tersebut. Mendengar perkataan dokter itu, Faris dan Faza saling berpandangan. Faris kemudian menggenggam tangan Faza lalu berkata kepada dokter itu, "Iya dok, apapun hasilnya kami siap." Dokter itu kemudian kembali berkata yang membuat Faris dan Faza semakin berdebar. Jadi, adapun hasil pemeriksaan yang kita lakukan adalah Faris dan Faza semakin terlihat tegang. Faris semakin menggenggam erat tangan Faza. Hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan adalah Ibu Faza mandul. Mendengar perkataan dokter itu, Faza seperti tersambar oleh petir. Faza seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter itu. Faza menatap dokter itu penuh dengan tanda tanya. Faris memeluk istrinya yang saat itu merasa jiwanya terguncang. Faza menggelengkan kepalanya sambil terus menatap dokter itu. Tidak mungkin dokter, itu tidak mungkin. Pasti dokter telah melakukan sebuah kesalahan. Faris mencoba menenangkan Faza sambil terus memeluknya. Sayang, namun Faza tidak ingin mendengar perkataan Faris. Faza kembali berkata sambil terus menatap dokter itu. Tidak sayang, aku tidak mandul. Aku tidak mungkin mandul. Faris terus memeluk istrinya dan mengajaknya pergi dari tempat itu sambil mengucapkan terima kasih kepada dokter yang beberapa hari ini telah memeriksa mereka. Dengan perasaannya begitu hancur, Faza menangis dalam pelukan Faris. Faris membawa Faza pulang ke rumah dan terus menenangkannya di sepanjang jalan.
Setibanya di rumah, Ibu Faza dan Firda tampak kaget melihat keadaan Faza. Faza kemudian langsung memeluk ibunya dan menangis dalam pelukan ibunya. Ibu Faza semakin heran melihat apa yang dilakukan oleh Faza. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Faris mencoba menceritakan apa yang telah disampaikan oleh dokter itu tentang hasil pemeriksaan terhadap mereka. Ibu Faza yang saat itu memeluk Faza begitu kaget, begitu pula dengan Firda. Ibu Faza kemudian membelai wajah Faza dengan memberikan berbagai macam nasihat. Meskipun Firda dan ibunya merasa sangat sedih, namun mereka berusaha untuk kuat dan tegar mendengar kabar itu, agar Faza tidak merasa semakin sedih dan terpukul. Setelah kejadian itu, Faza tampak bersikap tak seperti biasanya. Faza selalu terlihat murung dan tidak banyak bicara. Bahkan Faza tak punya selera untuk makan. Faris begitu sedih melihat apa yang dialami oleh Faza. "Sayang, kamu harus makan. Jika kamu tidak makan, kamu bisa sakit," kata Faris pada Faza sambil membawa sepiring nasi untuk Faza yang saat itu duduk termenung di tempat tidurnya. Faza kemudian berkata kepada Faris, "Sayang, aku tidak percaya jika aku mandul. Kita harus melakukan lagi pemeriksaan di tempat yang lain. Aku yakin dokter itu telah melakukan kesalahan." Faris begitu kaget mendengar perkataan Faza. Faris langsung berdiri dan berkata sambil menatap Faza, "Sayang, aku sudah bilang padamu, hentikan pembicaraan ini. Berhentilah membahas masalah ini. Sayang, tolong mengertilah. Aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Biar bagaimanapun kita punya anak atau tidak, kamu tetap istriku. Aku tetap mencintaimu bagaimanapun keadaanmu."